المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, Shalom Alaikum Beshem Hamasya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini saya ingin membahas salah satu ayat di dalam kitab suci yang kerap kali digunakan oleh polemikus Islam, lebih tepatnya disalah tafsirkan oleh mereka untuk mendukung keyakinan mereka. Nah, ayat tersebut terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Jadi dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, saya akan bacakan bagi Anda. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ayat ini dikutip oleh polemikus Islam untuk membuktikan dua hal menurut mereka. Yang pertama adalah ketauhidan Allah, keesaan Allah yang diajarkan oleh Yesus sebagai kontras dengan Tritunggal yang dianggap diajarkan oleh Paulus. Jadi menurut mereka, ungkapan Yesus bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi ini bukti sebenarnya Yesus itu mengajarkan tentang keesaan Allah. Bukti Yesus itu mengajarkan tentang ketauhidan, bukan trinitas, ajaran yang diciptakan oleh Paulus dan gereja di abad-abad kemudian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat ini juga dijadikan dalil oleh mereka untuk menunjukkan atau sebagai bukti pengakuan Yesus bahwa dirinya hanyalah Rasul atau utusan Allah. Karena itu ada ungkapan mereka mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini buktinya bahwa Yesus itu hanyalah Rasul seperti nabi-nabi yang lain. Nah, dua hal ini sebenarnya sangat mudah kita menjawab. Tetapi untuk tidak mengulang kesalahan yang sama terus-menerus, dan ketika kita berdiskusi, berdialog dengan mereka, seperti yang kerap kali saya sampaikan di dalam forum-forum kajian teologi lintas agama maupun dalam dialog-dialog secara personal dengan umat Islam, saya mengajarkan kepada mereka dua hal yang harus dipahami ketika seorang itu ingin mempelajari keyakinan orang lain. Jadi mempelajari ilmu perbandingan agama atau keyakinan orang lain itu modalnya tidak hanya cukup mengerti, tahu ayat-ayat dalam kitab suci orang lain, kemudian kita tafsirkan, kita pahami menurut pemahaman kita sendiri, sehingga munculnya fitnah terhadap keyakinan yang lain, seperti yang dilakukan terhadap teks kitab suci di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ketiga. Nah, karena itu dua hal yang perlu kita ketahui untuk kita menjawab tuduhan mereka. Sebenarnya sederhana, tetapi dua hal ini harus kita pahami dulu. Yang pertama apa? Pentingnya memahami terminologi teologi agama lain. Jadi kalau seorang ingin mempelajari keyakinan orang lain, itu penting dulu memahami istilah-istilah di dalam teologi agama lain. Nah, jangan asal kita menemukan istilah yang sama dengan istilah yang ada di dalam agama kita, kemudian kita langsung memahami istilah di dalam agama orang lain. Jadi masing-masing agama itu bisa memiliki terminologi atau istilah teologi yang bisa saja sama satu sama lain. Di dalam Islam misalnya ada istilah nabi, di dalam Kristen ada istilah nabi, tetapi pemaknaannya antara kedua agama itu belum tentu sama. Nah, di dalam internal agama saja bisa terjadi pemahaman yang berbeda, sehingga menyamakan begitu saja itu istilah teologi agama kita dengan agama lain
tanpa mengkajinya sesuai dengan pengertian masing-masing agama adalah bentuk pemerkosaan teologi agama lain. Dan sekali lagi saya katakan, menyamakan begitu saja istilah teologi agama kita dengan agama lain tanpa mengkaji sesuai dengan pengertiannya masing-masing adalah bentuk pemerkosaan teologi agama lain. Ini dia bahaya. Kita memperkosa pemahaman orang lain yang sebenarnya juga tidak diyakini oleh orang itu. Saya berikan contoh, kata surga di dalam bahasa Indonesia yang dipakai oleh pemeluk agama Semitik. Ini sering saya kali berikan contoh di dalam dialog-dialog lintas agama. Kata surga itu digunakan oleh pemeluk agama Semitik di Indonesia dalam terjemahan kitab suci masing-masing. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, di dalam terjemahan Quran berbahasa Indonesia, maupun dalam buku-buku teologi kedua agama, kita menerjemahkan kata surga di dalam bahasa Indonesia, atau lebih tepatnya kita memakai kata surga untuk terjemahan misalnya jannah atau firdaus diterjemahkan dengan surga. Demikian juga dalam kitab suci. Di dalam doa Bapa kami misalnya, di sana diterjemahkan dari dalam teks bahasa Yunani, Bapa kami yang ada di dalam surga. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kata surga yang kita pakai di dalam kitab suci kita, dalam terjemahan kitab suci kita, baik itu Islam dengan Qurannya, Kristen dengan Alkitabnya, itu memiliki makna yang sama antara kedua agama ini, dan terlebih-lebih di dalam lingkup agama Hindu, di mana kata surga dalam bahasa Indonesia itu merupakan serapan dari bahasa Sanskerta Svarga yang digunakan oleh agama Hindu. Svarga itu artinya dari kata svar dan ga, perjalanan menuju cahaya. Di dalam agama Hindu, surga itu bukan tujuan akhir. Sehingga kalau seorang mungkin berdakwah atau seorang mungkin menginjil, katakanlah sharing dengan pemeluk agama Hindu, kemudian kita bercerita tentang tujuan akhir hidup kita sebagai orang beriman, aku mau masuk surga. Kemudian kita mengajak, menawarkan, tidakkah engkau ingin juga masuk surga, wahai saudaraku? Seorang pemeluk agama Hindu akan berkata, tidak, surga itu bukan tujuan akhirku. Tujuan akhirku adalah mencapai moksa. Nah, ini tentu berbeda. Sehingga bayangkan kalau kita memakai pemahaman kita terhadap suatu istilah agama kita, kemudian kita terapkan kepada orang lain yang memiliki istilah yang sama tetapi makna yang berbeda, apa jadinya? Tadi saya katakan itu sebuah bentuk pemerkosaan teologis, di mana kita memaksakan pemahaman kita, memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain, di mana mereka sendiri tidak memahami, tidak meyakini hal itu. Nah, ini sesuatu yang berbahaya saya kira. Sehingga penting untuk memahami terminologi-terminologi teologis agama lain agar tidak terjadi pemaksaan atau pemerkosaan teologis seperti yang saya katakan. Jadi sebuah istilah teologis saya tulis di sini dalam satu agama itu bisa memiliki makna yang berbeda dalam penggunaan internal. Jadi sebuah istilah teologis itu bisa memiliki makna yang berbeda dalam penggunaan internal agama itu sendiri. Jadi jangankan kita bicara agama dengan agama orang lain. Misalkan membandingkan surga dalam agama Islam, sehingga kata surga agar kelihatan kearab-araban dalam terjemahannya ditulis SY, surga. Nah, padahal sama sekali tidak ada hubungannya di dalam bahasa Sanskerta. Itu hurufnya Svarga menjadi surga. Dan bukan sama sekali itu bahasa Arab kata surga. Svarga itu dari bahasa Sanskerta yang diterjemah, diserap oleh bahasa Indonesia, kemudian dipakai oleh penganut agama Islam, dipakai oleh penganut agama Kristen. Tetapi makna kata ini sudah berbeda dengan yang diyakini di dalam agama Hindu. Makna kata ini berbeda di dalam Islam dan di dalam Kristen. Dalam pengertian detailnya berbeda. Karena itu jangan pernah kita menyamakan begitu saja, kendati pun istilahnya sama. Karena di dalam penggunaan internal saja, satu kata itu bisa memiliki makna yang berbeda. Saya berikan contoh, kata sholat, bentuk jamaknya sholawat. Ya, secara bahasa artinya doa. Ya kan, secara istilah atau secara istilah di dalam lingkungan agama Islam itu merupakan kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu secara syariat kata sholat.
Nah, sehingga berdasarkan pengertian tersebut, maka secara wajar bila istilah salat itu dipakai oleh manusia untuk menyembah, berdoa atau beribadah kepada Allah. Iya kan? Karena tadi kita lihat secara bahasa artinya doa. Seorang makhluk itu berdoa kepada penciptanya, menyeru kepada penciptanya. Nah, tetapi faktanya di dalam Quran, kata ini juga dikenakan pada Allah dan malaikat. Di dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 56, di sana dikatakan Allah itu bersolawat. Berarti kata yang sama dalam penggunaan internal itu bisa memiliki makna yang berbeda. Karena itu jangan kita terlalu jauh kemudian langsung menyamakan istilah teologis dalam agama kita paksakan kepada istilah di dalam agama orang lain, meskipun sama secara bahasa, tetapi belum tentu maknanya itu juga sama. Seperti kata sholat ini, sehingga para penafsir Quran, misalnya Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ia mengatakan bahwa sholawat Allah pada Muhammad berarti rahmat dan keridhoannya. Ditafsirkan berbeda dari makna umumnya bila itu dikenakan pada manusia yang sholat, yang beribadah kepada Allah. Tetapi bagaimana kalau kata itu sendiri diterapkan kepada Allah? Apakah Allah itu beribadah? Apakah Allah itu berdoa? Berdoa pada siapa? Nah, ini menarik contoh ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa sebuah kata, sebuah istilah teologis, sebuah terminologi teologis di dalam agama tertentu itu bisa memiliki penggunaan atau makna yang berbeda dalam lingkungan internalnya. Di dalam agama Islam ini contohnya kata sholat bisa dikenakan untuk manusia, tetapi juga ternyata dikenakan untuk Allah dengan makna yang berbeda. Karena itu jangan keburu kita mengenakan istilah yang sama kepada istilah di dalam agama orang lain. Demikian juga pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah utusan atau yang diutus dalam Yohanes 17 ayat 3 itu harus dipahami menurut teologi Kristen. Jangan langsung Anda pahami menurut keyakinan agamamu, akan memiliki makna yang berbeda, bahkan menjadi fitnah. Nah, kata utusan di dalam bahasa Yunani itu apostolos, bahasa Ibraninya seliah, arti keduanya adalah yang diutus. Jadi di dalam Alkitab kata kerja mengutus itu dipakai baik oleh Allah pada manusia. Jadi Allah bisa mengutus manusia tertentu, nabinya misalnya diutus untuk tujuan tertentu, itu bisa digunakan oleh Allah untuk manusia. Tetapi kata utusan ini juga bisa dipakai oleh manusia yang mengutus orang lain, seperti seorang raja, seorang pimpinan mengutus bawahannya. Bisa juga digunakan kata utusan atau mengutus. Jadi tergantung konteksnya. Nah, tetapi di dalam perjanjian lama kata ini juga digunakan kepada Dabar Elohim atau firman Allah yang dipersonifikasikan. Jadi di dalam PL kata utusan atau yang diutus atau Allah mengutus itu juga ternyata digunakan kepada firman Allah yang dipersonifikasikan. Yang ini nantinya menjadi latar belakang pernyataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Saya berikan kutipannya dalam Mazmur 107 ayat 20. Dalam bahasa Ibrani tertulis Yislah Devaru we yirfaem wimalet mishehi totam. Ia mengutus Yislah, jadi utusan seliah, Yislah firmannya, ia mengutus firmannya dalam Mazmur 107 ayat yang ke-20, disembuhkannya mereka. Demikian juga dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi di dalam ayat-ayat ini firman Allah itu dipersonifikasikan sebagai yang diutus oleh Allah. Dalam Yesaya 55 di dalam terjemahan bahasa Arab diterjemahkan arsal tuha. Jadi arsal tu, aku mengutus, dari kata kerja atau fiil arsala yursilu, artinya mengutus. Nah, inilah latar belakang sabda Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, bahwa firman Allah yang dipersonifikasikan dalam perjanjian lama itu kini hadir secara personal dalam pribadi Yesus Kristus. Itu makna utusan yang sebenarnya. Jadi jangan langsung dipahami seperti keyakinan agama Anda.
yang itu belum tentu sama maknanya di dalam kekristenan. Pahami apa makna teologis dari istilah itu, kemudian baru Anda mengerti, baru Anda akan memahami. Yang kedua, pentingnya memahami konteks dalam studi kitab suci. Ini penting. Di dalam agama kita sendiri, Anda harus memahami pentingnya memahami konteks dalam membaca Alkitab, pentingnya memahami konteks di dalam membaca Al-Quran. Perlu Anda ketahui, Alkitab adalah kumpulan wahyu ilahi yang dikumpulkan dalam kurun waktu yang ditulis sekitar 1500 tahun dengan 40 orang penulis, dengan minimal 3 bahasa, Ibrani, Yunani, Aramaik. Penulisnya, penerima wahyunya kira-kira 40 orang. Mereka tidak saling kenal kebanyakan, ditulis dalam zaman yang berbeda, tempat yang berbeda, tetapi memiliki benang merah yang sama, berisi janji Allah akan kedatangan Sang Mesias Juru Selamat. Nah, fakta-fakta itu secara otomatis menuntut pentingnya memahami konteks sejarah. Jadi tulisan yang berbeda itu, jadi kitab suci, Alkitab itu adalah kumpulan kitab-kitab. Nah, ini tentu berbeda dengan Quran yang merupakan satu kitab yang diyakini oleh orang Kristen, oleh orang Muslim, diwahyukan kepada Muhammad dalam satu bahasa, dalam satu zaman. Sehingga studi membandingkan Alkitab dengan Al-Quran itu sebenarnya kurang pas, karena Alkitab merupakan kumpulan kitab-kitab. Ya, cukuplah misalnya kalau mau diadakan studi perbandingan Quran dengan kitab Yesaya. Jadi satu kitab dengan satu kitab, satu penerima dengan satu penerima, sejaman dengan sejaman, satu bahasa dengan satu bahasa. Tetapi kalau kita langsung membandingkan Alkitab yang terdiri dari bermacam-macam kitab, kemudian langsung dibandingkan, studi banding dengan Quran, itu tentu kurang tepat. Nah, karena itu pentingnya sekali lagi memahami konteks sejarah, konteks sosial budaya, konteks agama, konteks sastra dalam studi kitab suci. Dan ini berlaku bukan hanya untuk Alkitab, tetapi juga untuk Quran, agar menghindari kesalahan tafsir yang berujung kepada kesalahan implementasi, kesalahan penerapan nilai-nilai kitab suci. Nah, yang menjadi penyakit para polemikus agama, baik itu di Kristen, saya tidak peduli, baik itu di Islam, seringkali mencomot satu kata atau satu kalimat, kemudian melepaskan dari konteksnya yang utuh. Wah, ini berbahaya. Saya juga bisa memberikan contoh dari Quran misalnya, sehingga maksudnya menjadi berbeda dari apa yang dimaksudkan semula oleh penulisnya. Ini berbahaya, saudara. Jadi melepaskan satu kata, melepaskan satu kalimat dari konteks utuhnya, sehingga menyebabkan perbedaan makna dari tujuan yang semula ayat itu ada. Misalnya dalam surat Al-Ma'un, surat ke-107 ayat yang keempat, di sana ada ayat berbunyi, maka celakalah orang-orang yang sholat. Loh, kalau kemudian ayat ini dikutip, dilepaskan dari konteksnya, tentu bisa menimbulkan pemahaman yang salah. Jangankan oleh orang-orang di luar agama Islam, di kalangan internal Islam pun ketika ayat ini dikutip keluar dari konteksnya, pasti akan menimbulkan pengertian yang salah. Karena itu di dalam ilmu tafsir Quran juga mengenal istilah siyaq atau konteks. Sangat penting siyaq atau konteks itu. Sehingga membaca ayat, perhatikan ayat-ayat sebelumnya, sababit, dan ayat-ayat setelahnya, lawahik. Jadi perhatikan membaca ayat yang keempat, misalnya dalam surat Al-Ma'un ini contoh. Perhatikan ayat yang ketiga, perhatikan ayat yang kelima, atau perhatikan ayat sebelumnya. Perhatikan keseluruhan surat bicara tentang apa, sehingga tidak terjadi salah penafsiran seperti yang dilakukan para polemikus Islam terhadap Yohanes 17 ayat yang ketiga. Mereka hanya kutip ayat yang ketiga, lepaskan dari konteksnya, kemudian langsung menyimpulkan Yesus itu Rasul, Yesus mengajarkan tauhid. Ini jelas penafsiran yang sembrono. Ini jelas merupakan pemerkosaan teks Alkitab. Jangan begitu. Kita harus berdialog, berdiskusi secara jujur. Jangan hanya sekedar demi menguntungkan kita, kemudian kita menafsirkan seenaknya keyakinan orang lain. Karena umat agamanya juga bisa melakukan hal yang sama terhadap teks-teks agama apapun ketika itu dilepaskan dari konteksnya yang utuh. Sehingga kalau kita mempelajari keseluruhan Yohanes pasal yang ke-17, itu justru menunjukkan bahwa sebutan yang diutus
dalam pasal itu tidak bisa diterapkan pada sosok manusia biasa. Sebab kalau Anda membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir dalam Yohanes pasal 17, di sana justru ditunjukkan relasi Yesus dengan Sang Bapa yang unik, yang istimewa. Dalam pasal yang pertama, kita harus memperhatikan konteks utuhnya dari seluruh Injil Yohanes. Di sana dikatakan siapa hakikat Yesus, NRK hologos, fil bad'i kanal kalima, pada mulanya Sang Firman itu sudah ada sebelum adanya ruang dan waktu. Kai hologos en prostonteon, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, ini penting untuk kita memperhatikan konteks sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Di dalam seluruh pasal 17 justru ditunjukkan relasi yang unik antara Yesus dengan Allah. Yesus adalah inkarnasi Sang Firman yang menjadi manusia, Kalimatullahul Mutajassa. Karena itu seorang teolog koptik itu menulis dalam bukunya, saya bacakan, Al-Masih yatashifu bi jami'i sifatillah. Kristus itu bersifat dengan seluruh sifat-sifat ilahi. Ia memiliki sifat-sifat keilahian. Itu ditunjukkan di sepanjang kitab-kitab Injil. Misalkan Yesus Maha Hadir yang ia berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Itu menunjukkan sifat ilahi. Maha Hadir, fikul limakan, ada di tempat dimanapun ia ada. Itulah sifat Allah. Kemudian dikatakan Asy-Syayyidul Masih wal ilahul kalimat. Yesus Kristus, ia adalah Allah Sang Firman. Asy-Syayyidul Masih wal ilahul kalimatul mutajassid. Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Lahu lahutun kamil. Ia sempurna dalam keilahian. Karena ketika firman itu menjadi manusia, hakikat ilahinya tidak dihilangkan, hakikat ilahinya tidak dikurangi. Tetap, karena hakikat ilahi itu tidak bisa mengalami perubahan. Wa nasutun kamil, dan sempurna dalam kemanusiaan. Ketika firman itu menjadi manusia, ia tidak setengah manusia. Ia bukan manusia setengah Allah, tetapi benar-benar seutuhnya manusia sekaligus seutuhnya Allah. Nah, ini kekuasaan Allah yang luar biasa. Lahutuhu mutakhidun binasutihi. Keilahiannya menjadi satu dengan kemanusiaannya. Bighair ikhtilat wala imtizaz wala taghyir. Tanpa percampuran, tanpa pembauran, tanpa perubahan. Jadi tidaklah bercampur keilahian dan kemanusiaannya sehingga mengaburkan satu sama lain, menjadi pribadi yang berbeda, atau hilang salah satu hakikatnya. Kemanusiaannya hilang, hanya ilahinya. Ilahinya hilang, hanya kemanusiaannya. Tidak, dalam kitab suci ditampilkan seutuhnya pribadi Yesus Kristus. Ia benar-benar firman yang menjadi manusia, keilahiannya tidak hilang, kemanusiaannya pun adalah manusia yang sempurna. Ini yang dinyatakan dalam kitab suci. Kalau kita baca misalkan dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24 yang harus kita ketahui. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, maksud saya Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sini Yesus menyatakan praeksistensinya sebagai Sang Firman, di mana ia sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Tidak ada seorang nabi di sepanjang Alkitab yang berkata demikian. Aku memiliki kemuliaan di hadirat Allah sebelum dunia diciptakan. Tidak ada. Hanya firman-Nya yang memang satu di dalam zat Allah. Firman-Nya sebagaimana Allah itu kekal, maka kekal pula firman-Nya. Nah, kalau ini dibaca, tentu tidak akan muncul kesimpulan yang serampangan seperti yang dinyatakan oleh polemikus Islam dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi, bahwa Yesus itu rasul seperti rasul yang lain. Tentu tidak demikian. Karena mereka sengaja melepaskan konteksnya. Dalam ayat 24 juga Anda bisa membaca di sana menunjukkan tentang
keilahian Yesus. Sehingga perlu diperhatikan, sekali lagi saya tekankan, teks yang dibaca tanpa memperhatikan konteksnya. Jadi teks yang dibaca tanpa memperhatikan konteksnya itu bisa menjadi dalih, bisa menjadi preteks. Bahaya. Teks yang dibaca tanpa konteks itu menjadi dalih, bisa menjadi suatu kesimpulan yang salah. Demikian juga terhadap Yohanes 17 ayat yang ketiga ini yang tadi sudah saya kutip di awal, yang dipahami secara salah oleh polemikus Islam. Sebenarnya ada dua jawaban yang bisa kita berikan. Apa makna sebutan Rasul bagi Yesus? Yang pertama, sebutan itu menunjuk kepada kodrat kemanusiaan Yesus. Jadi Mesias menjalankan misi pengutusan sebagai nabi seperti Musa. Sebagaimana Musa diutus oleh Allah, demikian Mesias itu dalam kemanusiaannya, ia diutus. Karena itu dalam Ulangan 18 ayat 18, Musa pernah menubuatkan akan hadirnya seorang nabi seperti aku dari antara saudaramu, orang-orang Israel. Nabi yang seperti aku dalam kemanusiaannya. Mesias itu lahir dari suku Yehuda di antara orang Israel. Nabi seperti Musa dengan misi yang sama, yaitu misi membebaskan. Sebagaimana Musa membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, demikian juga Sang Mesias itu membebaskan umat manusia dari perbudakan syaitan. Ini yang harus kita perhatikan. Itu makna Rasul bagi Yesus yang menunjuk kepada kodrat kemanusiaannya. Ini harus dipahami. Jadi iman Kristen meyakini, ya memang Yesus Rasul dalam kemanusiaannya, ia seorang Rasul. Surat Ibrani menyatakan, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui. Tetapi makna Rasul itu, utusan bagi Yesus, itu dikenakan kepada dua kodrat yang ia miliki. Yang pertama, kodrat kemanusiaannya, itu menunjuk misi Sang Mesias sebagai utusan, membawa pesan pembebasan. Seperti Musa yang diutus untuk membebaskan Bani Israel, demikian juga Yesus Kristus diutus untuk membawa pembebasan bagi seluruh umat manusia dari perbudakan dosa, perbudakan kematian. Seperti Musa menyampaikan hukum Allah sebagai Rasul kepada umatnya, demikian Yesus juga menyampaikan hukum ilahi. Kalau Musa hanya berlaku kepada Bani Israel, hukum-hukum itu, tetapi Yesus Sang Mesias itu menyampaikan hukum ilahi yang bersifat universal. Nah, ini harus kita pahami. Makna Rasul yang pertama itu menunjuk kepada kodrat kemanusiaan Yesus, di mana ia menjadi utusan seperti Musa membawa berita pembebasan. Seperti Musa menyampaikan hukum-hukum ilahi, tetapi bedanya Musa itu hanya terbatas kepada Bani Israel. Tetapi Sang Mesias, hukum-hukum ilahi itu bersifat universal, bukan hanya untuk Bani Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Sedangkan yang kedua itu menunjuk kepada kodrat ilahinya. Kitab suci jelas menyatakan bahwa Yesus itu penyataan Allah dalam daging. Dalam Yohanes 1 ayat 14, wal kalimatu sara jasadan, firman itu menjadi manusia. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa. Nah, kata anak di sini jangan dimaknai menurut pemahamanmu. Kata anak di sini kias Alkitabiah menunjukkan relasi kedekatan karena ia firman-Nya Allah yang lahir dari Allah, kesehakikatan antara firman dengan Allah, itu maknanya. Kemudian dalam 1 Timotius 3:16 di sana dinyatakan bahwa Yesus penyataan diri Allah. Dia yang menyatakan diri dalam daging. Hakikatnya, keberadaan yang semula adalah firman, kalimat Allah, pikiran ilahi, ilmu Allah yang satu di dalam zat Allah. Kalau di dalam PL, dalam perjanjian lama, firman Allah itu dipersonifikasikan sebagai yang diutus oleh Allah. Kini di dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Firman itu sudah hadir secara personal, secara real. Itulah makna sebutan Rasul untuk Yesus yang menunjuk kepada kodrat ilahinya. Jadi jangan salah paham. Makna Rasul di sana bukan hanya menunjuk Yesus, ya tidak ada bedanya Yesus dengan nabi-nabi yang lain, berbeda. Rasul yang pertama maknanya menunjuk kepada kodrat kemanusiaannya. Makna yang kedua menunjuk kepada kodrat ilahinya. Ia Sang Firman yang diutus. Seperti di dalam PL, ketika firman Allah itu dipersonifikasikan, diutus oleh Allah untuk menyatakan, untuk menyampaikan pesan tertentu. Sehingga bisa saya simpulkan, yang terakhir, sebutan utusan atau Rasul yang dikenakan pada Yesus itu jangan ditafsirkan begitu saja menurut pengertian agama lain.
Jadi sekali lagi, jangan Anda menafsirkan sebutan Rasul yang dikenakan kitab suci kepada Yesus menurut pengertian keyakinan Anda, karena maknanya tidak sama. Sehingga pahamilah maknanya dalam teologi Kristen, agar tidak terjadi pemerkosaan teologis, agar tidak terjadi fitnah terhadap kekristenan. Sehingga alih-alih hendak menurunkan derajat Yesus dengan sebutan Rasul itu dari yang ilahi, divine, menjadi hanya manusia, sebutan Rasul bagi Yesus itu justru menegaskan sifat ilahinya. Kalau kita mengerti konteks atau latar belakang sebutan Rasul bagi Sang Firman yang sudah dikenal di dalam tanah atau perjanjian lama. Nah, inilah makna sebutan Rasul bagi Yesus. Sehingga di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, ketika dinyatakan ini bukti Yesus mengajarkan ketauhidan, kita katakan ya betul, memang Yesus mengajarkan ketauhidan. Iman Kristen tidak pernah percaya ada 3 Tuhan. Iman Kristen hanya percaya kepada satu Allah. Karena itu orang Kristen berkata Bismillahirrahmanirrahim Warahil Kudus al-ilahu wahid. Demi nama Sang Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Tidak ada seorang Kristen yang sejati pun di bawah kolong langit ini yang percaya Tuhan itu ada 3. Hanya ada satu Allah, yaitu Sang Bapa. Firman-Nya, Roh Kudusnya itu satu di dalam zat Allah. Itu yang diyakini oleh orang Kristen. Yang kedua, sebutan Rasul bagi Yesus itu bukan segera menunjuk dia utusan seperti nabi-nabi yang lain. Bolehlah kalau dikatakan itu menunjuk kepada kodrat kemanusiaannya, walaupun istimewa, ya berbeda. Nabi-nabi pada umumnya hanya ditunjuk kepada satu kaum, menjadi utusan Allah seperti Musa kepada Bani Israel. Tetapi Yesus universal untuk semua umat manusia. Karena itu dikatakan dalam Injil Matius, pergilah, jadikanlah semua bangsa, panta, taetne, semua bangsa menjadi muridku. Universal. Tetapi sebutan Rasul bagi Yesus itu bukan hanya menunjuk kepada kodrat kemanusiaannya, tetapi juga menunjuk kodrat ilahinya sebagai Sang Firman, di mana di dalam perjanjian lama Firman Allah itu dipersonifikasikan yang diutus oleh Allah. Nah, kini dalam pribadi Yesus, Sang Firman itu hadir secara personal dan real. Itulah makna Rasul bagi Yesus. Kiranya kebenaran ini mencerahkan kita dan mencegah kita untuk tidak lagi salah menafsirkan keyakinan orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.